Shalom, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan di Pulau Alor. Bab 1, latar belakang. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari hal tersebut. Idealnya pembangunan pada tingkat nasional akan berdampak pula pada pembangunan di daerah. Hal ini karena pembangunan di daerah berkaitan erat dan terintegrasi dengan pembangunan nasional. Maksud dan tujuan: yang pertama, maksud untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju dalam tingkatan pembangunan demi mewujudkan perikanan kelautan yang berkelanjutan. Yang kedua, tujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan daerah. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan. Yang berikut upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri atau nasional. C. Ruang lingkup disusunnya dokumen perencanaan. Ruang lingkup berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. D. Permasalahan: belum optimalnya kualitas perencanaan, pembangunan, belum optimalnya pelaksanaan sistem perencanaan dan anggaran terpadu, belum optimalnya pencapaian hasil pembangunan. Bab 2, gambaran umum dan kondisi daerah. Yang pertama, deskripsi umum. Pulau Alor merupakan pulau yang terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara. Luas wilayahnya 2.111 km persegi dan titik tertingginya 1.839 meter. Pulau ini dibatasi oleh Laut Flores dan Laut Banda di sebelah utara, Selat Umbai di selatan atau memisahkan dengan Pulau Timur, serta Selat Pantar di barat memisahkan dengan Pulau Pantar. Pulau Alor adalah satu dari 92 pulau terluar Indonesia karena berbatasan langsung dengan Timor Leste di sebelah selatan. B. Keadaan sumber perikanan tangkap. Jenis ikan hasil tangkapan seperti kerapu, cucut, kakap, tenggiri, tuna, tongkol, selar, laing, baronang, tembang, lalosi biru, ekor kuning, dan lain-lain. Jenis-jenis ikan karang hias yang banyak ditemukan di perairan Pulau Alor antara lain butterfly fish, angelfish, dan kepe-kepe. Ikan giro ekor kuning yang dinamakan juga ikan klon dan ikan lepu. Yang berikut umumnya alat tangkap yang banyak digunakan adalah gillnet, bubu, pancing tonda bagan, longline, pursein, payang, dan pukat pantai. Namun alat tangkap yang paling banyak digunakan pada tahun 2002 adalah pancing tonda, bubu, dan gillnet. Masing-masing berturut-turut sebanyak 5.992 buah dan 2.831 buah dan 2.228 buah. Jenis armada tangkap yang digunakan di Kabupaten Alor adalah perahu jukung, perahu motor, dan perahu tempel. Jumlah armada tangkap yang paling banyak digunakan di Kabupaten Alor adalah perahu jukung yaitu 2.261 buah, dan pada tahun 2002 yang paling sedikit digunakan adalah perahu motor yaitu 45 buah. Bagian C, budidaya. Kabupaten Alor termasuk dalam 10 besar kabupaten penyumbang produksi rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Potensi pengembangan rumput laut di Alor diperkirakan bisa mencapai 3,5 juta hektar. Produksi rumput laut basah dari Alor sekitar 1.500 ton per tahun. Diperkirakan ada sekitar 1.300 lebih pembudidaya rumput laut yang ada di Alor dengan skala usaha yang berbeda dengan produksi rata-rata sekitar 600 kg hingga 1 ton per pembudidaya. D. Pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara administratif,
Taman Laut Selat Pantar yang diapit Pulau Alor dan Pulau Pantar terdapat di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan secara geografis terletak antara 8 derajat 05 menit 01 detik sampai 8 derajat 34 menit 11 detik Lintang Selatan, dan 123 derajat 44 menit 35 detik sampai 124 derajat 39 menit 30 detik bujur timur. Pola penggunaan lahan. Kepulauan Alor diperkirakan memiliki luas wilayah sekitar 13.638,26 km persegi yang terdiri atas 2.864 km persegi, wilayah daratan 10.773,62 km persegi. Wilayah perairan dengan panjang garis pantai mencapai 287,1 km. Kepulauan Alor memiliki 15 pulau, di mana 9 pulau berpenghuni, di antaranya Pulau Alor, Pantar, Pura, Ternate, Pulau Buaya, Pulau Kepa, Pulau Treweng, Pulau Kura, Pulau Merica atau Kange, dan 6 pulau tidak berpenghuni, di antaranya Pulau Kambing, Pulau Rusa, Pulau Lapang, Pulau Batang, Pulau Sika, dan Pulau Kapas. F. Kondisi sosial dan ekonomi. Penduduk Kabupaten Alor berdasarkan data sensus penduduk tahun 2001 berjumlah 168.227 jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun, penduduk Kabupaten Alor mengalami pertumbuhan rata-rata 1,33% per tahun. Kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Alor sekitar 59 jiwa per kilometer persegi. Sumbangan yang diberikan dari beberapa sektor, diantaranya yang pertama sektor pertanian sebesar 38,34%, sektor perikanan sebesar 6,81%. Penduduk Kabupaten Alor sebagian besar memeluk agama Kristen Protestan. Meskipun pada dasarnya mereka memeluk agama, namun demikian masih ada sebagian masyarakat yang masih tetap mempertahankan kepercayaan asli daerah. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih percaya bahwa ada kekuatan yang menguasai laut, sehingga jika ada pendatang yang ingin berenang atau menikmati keindahan laut seperti di Pulau Kepa dan Pulau Buaya perlu meminta izin pada sesepuh atau pawang yang diyakini dapat berkomunikasi dengan penguasa laut tersebut. Di Kabupaten Alor hidup berbagai suku bangsa antara lain Abul, Alor, Belagar, Deing, Kabola, Kaweng, Kelong, Kemang, Kui, Lema, Maneta, Mauta, Soboda, Wersin, dan Wuwuli. Setiap suku tersebut memiliki bahasa sendiri-sendiri. Namun demikian, bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Indonesia, sehingga hampir seluruh penduduk Kabupaten Alor dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Bab 3. Kerangka kebijakan strategi. A. Visi dan misi. Visi. Masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik juga menggambarkan keadaan makmur, sehat, dan damai. Sejahtera merupakan tujuan akhir atau keadaan yang diharapkan. Misi yang pertama, mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. 3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumber daya lokal. 4. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional
dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik. Dan yang kelima, mengembangkan peri kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif. B. Isu pengelolaan perikanan dan kelautan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan. Yang pertama, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan, baik dari segi penangkapan ikan maupun budidaya perikanan, serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pemasaran hasil olahan produk perikanan. Yang kedua, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat sektor perikanan dan kelautan, baik melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Yang ketiga, belum semua nelayan memahami mengenai dampak penggunaan alat tangkap yang dilarang, serta masih banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang dan kurang ramah lingkungan. C. Tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun ke depan. Yang pertama, meningkatnya kinerja perangkat daerah. Yang kedua, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur pemerintah dan sistem perencanaan di bidang perikanan. Yang ketiga, meningkatnya pertumbuhan produk domestik regional bruto subsektor perikanan. 4. Meningkatnya produk pengolahan hasil perikanan dan penguatan daya saing produk perikanan. 5. Meningkatnya kualitas sumber daya dan pengendalian kelestarian sumber daya perikanan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran yang hendak dicapai yaitu yang pertama, meningkatnya pelayanan perkantoran, yang kedua, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, yang ketiga meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap, yang keempat meningkatnya jumlah produk olahan ikan, yang kelima meningkatnya kelas kelompok budidaya ikan. D. Strategi dan arah kebijakan. Strategi yang pertama, peningkatan pelayanan perkantoran. Arah kebijakan yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran, dan yang kedua, meningkatkan kualitas data di bidang perikanan. Strategi yang kedua, peningkatan sistem perencanaan perikanan. Arah kebijakan yang pertama, meningkatkan kualitas data di bidang perikanan, yang kedua, meningkatkan sistem perencanaan di bidang perikanan. Strategi yang ketiga, peningkatan kemandirian masyarakat perikanan. Arah kebijakannya yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan. Yang kedua, meningkatkan sarana prasarana produksi perikanan. Yang ketiga, meningkatkan penerapan teknologi produksi perikanan. Strategi yang berikut meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan. Yang pertama, meningkatkan produksi olahan hasil perikanan. Yang kedua, meningkatkan motivasi konsumsi ikan masyarakat. Produksi perikanan yang beredar di pasaran. Strategi yang berikut meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia perikanan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kelompok perikanan. Bab 4. Langkah-langkah untuk melaksanakan dan memantau kemajuan kerja. Langkah-langkah dalam melaksanakan dan memantau kemajuan kerja. Yang pertama, ada monitoring. Monitoring atau pemantauan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan oleh pihak pengelolaan maupun dari pihak luar pada saat proses pelaksanaan kegiatan. D. Evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, baik dari aspek waktu, metode, dan teknis pelaksanaan. Yang bagian C, pelaporan. Pelaporan merupakan salah satu pertanggungjawaban telah dilaksanakannya suatu kegiatan, diantaranya mencakup waktu pelaksanaan, teknis atau metode pelaksanaan, dan aspek. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Shalom.